Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati talibati rahimakunallahu jami'an. Alhamdulillah, kaifa halukunna la'alakunna fi khairin wa sihatin. Fa insyaallah sanuwasilu darsana fi madad ta'bir wa hada liqa'una as-sabi bi'idnillahi ta'ala. Ba'da an takalamna anil imla, fa insyaallah al-liqa' as-sabi sanadrus an qawaidil lughah maratan ukhra. Fa fil wahdah as-saniyah huna yujad qaidatani. Jadi dalam wahdah yang kedua ini ada dua kaidah dalam ilmu nahwu yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaidah nahwu yang kedua. Naam. Mubasyaratan qawaidil lughah taqdimu khabaril mubtada. Kaidah nahwu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan taqdimu khabaril mubtada. Arafna anal asal al-mubtada'u muqaddamun alal khabar. Walakin fi ba'dil ahyan qad yakunu al-khabaru muqaddaman alal mubtada'. Jadi kita ketahui pada asalnya mubtada itu didahulukan, namun pada sebagian keadaan khobar itu bisa didahulukan atas mubtada. Nah, mendahulukan khobar atas mubtada ini ada dua hukum, ada yang jaiz, ada yang hukumnya boleh, dan ada juga yang hukumnya wujuban. Ya, ada juga yang hukumnya itu adalah wajib. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas taqdimul khabari ya alal mubtada'i wujuban, yaitu bagaimana ya keadaan mendahulukan khabar atas mubtada itu hukumnya wajib. Apa saja akan kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Al-qaidah, kita masuk pada kaidah sebelum masuk pada contoh-contohnya. Al-aslu fil khabari an yaliyal mubtada'a. Asal dalam khabar itu adalah jatuh setelah mubtada'. Walakinnahu yataqaddamu alaihi wujuban. Nah, di sini akan tetapi khabar mendahului atas mubtada' secara wajib fi mawadhi, pada tempat-tempat berikut ini, pada keadaan-keadaan berikut ini. Apa saja? Ada 4 di sini yang perlu kita perhatikan dan perlu kita hafal, ya, sehingga apa? Bisa mengedepankan khabar atas mubtada secara wajib. Al-qaidatul ula, yang pertama, khabar wajib mendahului mubtada apabila idza kana al-khabaru minal alfadil lati laha sadaratu. Khabar wajib mendahului mubtada apabila khabar termasuk lafad-lafad yang dia memiliki hak sadarah. Ya, as-sadaratu fil kalam. Khabar termasuk lafad yang haknya itu apa? Sadarah. Sadarah itu haknya dikedepankan. Jadi di sana ada lafad-lafad yang apa? Yang wajib didahulukan. Ya, seperti apa lafad-lafad yang wajib didahulukan? Ka asma'il istifham, seperti isim-isim istifham. Ini memiliki hak as-sadarah, memiliki hak untuk didahulukan. Jadi apa? Kalau khobarnya itu adalah isim istifham, maka apa? Maka wajib didahulukan atas mubtada'nya. Ya. Nanti akan kita lihat contohnya untuk lebih jelas. Yang intinya kalau khobarnya itu berupa lafadz yang
haknya itu didahulukan seperti istifham, isim istifham, maka wajib mendahului mubtada. Kemudian asani yang kedua, idza kana al-mubtada'u nakirah. Ya, apabila mubtada'nya itu nakirah. Ya, kita ketahui bahwasanya asal dari mubtada' kan sebenarnya ma'rifat. Namun apabila mubtada'nya nakirah itu juga bisa. Ya. Wal khabaru jaran wa majruran aw dzarfan. Ya, yang kedua, khabar wajib mendahului mubtada' apabila mubtada'nya itu nakirah dan khabarnya itu jar majrur atau dzaraf. Kita singkat bisa juga dengan apa? Syibhul jumlah. Sehingga apabila mubtada'nya itu nakirah dan khabarnya itu syibhul jumlah, maka khabar wajib mendahului apa? Wajib mendahului mubtada'. Ini insyaallah sudah kita pernah pelajari ya. Contohnya apa? Fil baiti rajulun. Nah, insyaallah nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Asalis yang ketiga, idza kana al-khabaru maqsuran 'ala al-mubtada'. Ya, apabila khabar itu dibatasi maksur atas mubtada'. Maksudnya apa? Maksur di sini maksudnya adalah bisa didahului dengan lafadz innama, ya, atau maksud juga bisa dengan apa? Manafiyah, setelah manafiyah terus ada ila, gitu ya. Jadi khabarnya dibatasi atas mubtada dengan menggunakan lafadz innama atau manafiyah, kemudian setelahnya ada ila. Nah, Arabi yang keempat, idza kana fil mubtada' dhamirun ya'udu ala ba'dil khabar. Apabila mubtada'nya itu mengandung sebuah dhamir, yang mana dhamir ini kembali kepada sebagian khabar. Jadi mubtada'nya itu ada dhamir, dan dhamir itu apa? Dhamir kembali ke khabar. Kita ketahui kan kalau dhamir itu kembalinya kan harus kepada yang sebelumnya. Nggak mungkin kembalinya kepada yang setelahnya. Jadi mubtada'nya itu ya terpaksa wajib, bahkan wajib dibelakangkan ya, diakhirkan agar apa? Agar dhamir yang terkandung dalam mubtada' ini bisa kembali ke sebelumnya. Ya, sebelumnya itu berarti apa? Khabar. Akan kita lihat contoh agar lebih jelas. Ini kaidah umum ya. Agar kita memiliki gambaran umum, nanti insya Allah akan lebih jelas ketika melihat contoh-contohnya. Taib akhwati, talibati rahimakunallahu jami'an, nadkhul fil amsilah, taqdimu khabaril mubtada'. Di sini kita lihat contoh-contohnya. Kita perhatikan yang alif dan yang di garis merah. Yang di garis merah ini adalah khobarnya. Kita lihat khobarnya berupa apa ini? Ya, berupa asma'ul istifham. Isim-isim istifham yang haknya adalah wajib didahulukan. Ya. Maka di sini isim istifham ini adalah sebagai khobar dan kata yang setelahnya ini adalah sebagai mubtada'nya. Ainal mafar. Ya, di manakah tempat untuk lari? Maka aina ini khobar dan al-mafar itu mubtada'nya. Khobar wajib didahulukan atas mubtada' karena khobarnya berupa isim istifham yang haknya itu adalah didahulukan. Mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Ya, mata itu termasuk isim istifham lizaman untuk menanyakan tentang zaman atau waktu. Ya, maka di sini mata adalah khobar, nasru ini adalah mubtada, ya, lafadz jalalah Allah ini sebagai mudhafun ilaihnya. Kaifal hal, bagaimana keadaannya? Ya, kaifa di sini termasuk isim istifham yang fungsinya adalah menanyakan keadaan, ya, kaifiyah. Ya. Maka di sini adalah sebagai khobar dan al-halu di sini apa? Sebagai mubtada'nya.
Sehingga kalau kita mengi'rab ya sebuah kalimat yang ada isim istifhamnya, maka kita i'rab kedudukannya isim istifham tersebut adalah sebagai khobar dan setelahnya itu sebagai mubtada. Seperti apa? Matal imtihan, kapan ulangan, mata itu khobar, al imtihanu itu apa? Sebagai mubtadanya. Paham insyaallah ini ya? Jadi ini cara mengetahui kedudukan jika suatu kalimat ada isim istifhamnya. Kemudian kita lihat contoh yang ba. Ya, kita perhatikan di sini. Fil fasli talibun. Di dalam kelas ada seorang murid. Kita perhatikan di sini. Fil fasli itu adalah jar majrur ya, sibul jumlah. Ya, dan di sini ada apa? Talibun. Talibun ini adalah isim nakirah. Ya, ini kita perhatikan ternyata adalah khobarnya itu berupa sibhul jumlah dan mubtada'nya adalah nakirah. Maka kaidahnya apa? Wajib mendahulukan khobar atas mubtada'. Kenapa? Karena khobarnya itu sibhul jumlah dan mubtada'nya nakirah. Demikian pula contoh yang kedua, inda akhi dhaifun, di sisi saudaraku ada seorang tamu. Inda itu termasuk dhorof, ya. Dia adalah dhorof makan yang menunjukkan keterangan tempat, ya. Jadi ini termasuk syibul jumlah. Khabarnya syibul jumlah, kemudian mubtada'nya nakirah, maka wajib mendahulukan khabar atas mubtada'. Demikian pula baina yadaihi burhanun, di depannya ada bukti, ya ada burhan, ya bukti nyata. Maka di sini kita lihat baina ini termasuk dzaraf makan, ya. Maka dia syibul jumlah. Khabarnya syibul jumlah, mubtada'nya nakirah, maka wajib mendahulukan khabar atas mubtada'. Jadi ini yang merah ini semuanya adalah syibul jumlah. Ya, mubtada khabarnya syibul jumlah dan mubtada'nya itu nakirah. Maka apa? Maka wajib mendahulukan khabar atas mubtada'. Na'am barakallahu fiik. Kemudian akhwati talibati rahimakumullah jami'an, kita masuk pada jim. Kita baca contohnya, mal qaidu illa Khalidun. Ya, tidak ada panglima kecuali Khalid. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah menunjukkan ya panglima yang sejati, panglima yang terbaik, ya. Termasuk panglima dari kalangan sahabat Nabi yang terbaik di sini yang menunjukkan, jadi ini dikhususkan menunjukkan keistimewaan Khalid. Mal qaidu illa Khalidun. Tidak ada panglima, ya, pemimpin perang kecuali Khalid. Di sini kita perhatikan, jika ada ma, setelahnya ada illa, maka ma di sini bisa kita pastikan ma tersebut adalah ma nafiyah. Bukan ma mausul, bukan ma istifham. Jadi ya, untuk mengetahui ma ini ma apa, ketika setelah ma ada illa, maka ma ini adalah ma nafiyah. Ya, tidak ada panglima kecuali Khalid. Gitu ya. Ini kaidahnya. Nah, di sini kita perhatikan bahwasannya di sini ada maksur, ada pembatasan. Yang mana pembatasannya ini menggunakan ma dan illah. Ya, tidak ada al-qaid kecuali siapa? Khalid. Maka di sini apa? Maka khobarnya ya maksuran alal mubtada. Maka ini adanya pembatasan. Adanya pembatasan yang menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan Khalid. Nah, maka di sini al-qaid itu sebagai apa? Sebagai khobarnya. Ya, karena khobar ini maksur ya, dibatasi, dan Khalid ini sebagai mubtada'nya. Ya. Contoh berikutnya, inna masyairu Abu Tammam. Penyair itu hanyalah Abu Tammam. Ya, padahal penyair itu kan banyak. Kenapa di sini dikatakan innama, hanya saja? Penyair itu hanya saja Abu Tammam. Ini menunjukkan keutamaan, keistimewaan Abu Tammam, seorang penyair yang terkenal.
Nah, di sini ada maksur, ada pembatasan ya dengan menggunakan innama. Jadi pembatasan itu bisa dengan ma illa atau juga bisa menggunakan innama. Hanya saja penyair itu adalah Abu Tamam. Maka apa? Setelah innama di sini, alat untuk membatasi setelah innama ini, maka apa? Dia sebagai khobarnya. Dan Abu Tamam, Abu di sini sebagai mubtada'nya. Tamam sebagai mudhaf ilaihnya. Ya. Nah, ini ciri-cirinya yang bisa kita ketahui dengan innama. Asalnya contoh yang ketiga, innamal khaliqu Allahu. Contoh yang ketiga, ya. Pencipta itu hanyalah Allah. Jadi tidak ada pencipta kecuali Allah. Innama ini ada hasar pembatasan. Maka al-khaliq di sini adalah khobar, ya. Dan mubtada'nya dan lafadz adalah Allah. Maka para akhwati rahimakumullah jami'an, ketika kita mendapati suatu kalimat ya adanya ma illa atau innama, maka setelahnya apa? Kita hukumi sebagai khobarnya. Ya, karena adanya pembatasan tersebut. Khobar, dan setelah khobar apa? Baru mubtada'nya. Gitu ya, insyaallah bisa dipahami ya tentang apa? Tentang adatul hasr di sini. Alat pembatasan dengan menggunakan ma illa atau innama. Nah, kemudian akhwati rahimakumullah, kita masuk pada dal di sini. Masuk pada dal di sini, kita perhatikan contoh-contohnya. Lis-shaimi thawabuhu, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan pahalanya. Lis-shaim ini sebagai khobar, thawabu ini sebagai apa? Mubtada'nya. Nah, di sini khobar wajib didahulukan atas mubtada'nya. Kenapa? Karena di sini mubtada'nya mengandung apa? Mengandung sebuah dhamir. Ya, hu di sini dhamir hu. Yang mana dhamir hu ini, mubtada' yang mengandung dhamir ini, dhamirnya kembali ke sebagian apa? Sebagian khobar. Kenapa dikatakan sebagian khobar? Karena khobar ini kan terdiri dari huruf jar, ya, dan majrurnya as-shaim. Jadi dhamir hu ini kembali ke as-shaim saja. Ya, tidak kembali ke ini lafadz huruf jarli di sini. Ya, paham ya, ini maksud kembalinya dhamir kepada sebagian khobar. Karena ini kan terdiri dari lam dan as-shaim. Jadi hu ini kembali ke as-shaim saja. Ya. Jadi sekali lagi, mubtada'nya ini mengandung sebuah dhamir yang kembali ke sebagian apa? Sebagian khobar. Ya. Contoh kedua, ma'al mudarrisi kitabuhu, bersama ya seorang guru, ya, ada kitabnya. Ya. Kita perhatikan di sini ma'al mudarris ini adalah khobar yang didahulukan wajib atas mubtada. Kenapa? Karena mubtada'nya mengandung sebuah dhamir yang kembali ke mana? Sebagian khobar. Ini kan khobar. Nah, sebagian khobar hu kembali ke al-mudarris saja. Tidak ma'a ya, tidak apa? Dorofnya di sini. Contoh berikutnya, lil alimati ajruha, bagi seorang perempuan yang beramal maka akan mendapatkan pahalanya. Nah, di sini mubtada mengandung sebuah dhamir ha yang kembali ke sebagian khobar al-amilah. Gitu ya. Nah, di sini mengapa khobar wajib mendahului mubtada jika mubtada'nya itu mengandung dhamir yang kembali ke sebagian khobar? Kenapa? Karena haknya dhamir, ya, haknya dhamir itu harus kembali kepada kata yang sebelumnya ini. Jadi dhamir itu kembalinya ya ke sebelumnya, bukan dhamirnya kembalinya ke depan sini. Kembali ke setelahnya. Enggak. Ya, dhamir tidak kembali ke setelahnya, tapi dhamir itu kembali ke mana? Ke yang sebelumnya. Ini alasan kenapa apa? Khobarnya wajib didahulukan atas mubtada yang mengandung dhamir,
Kenapa alasannya? Karena dhamir itu wajib kembali kemana? Yang sebelumnya. Ya, jadi kesimpulannya ini ya, kaidah dalam mendahulukan khobar atas mubtada secara wajib ya, hukumnya wajib itu jika apa? Jika yang pertama khobarnya adalah isim istifham ya, yang memiliki hak untuk didahulukan, dan yang kedua adalah khobarnya itu syibul jumlah dan mubtadanya isim nakirah. Ya, nakirah di sini apa? Nakirah yang tidak disifati dan tidak mudhof ya. Jadi nakirah saja di sini. Kemudian yang kedua adalah apa? Di sini adanya pembatasan dengan menggunakan ma atau innama. Ya. Maka apa? Wajib mendahulukan khobar. Kemudian yang terakhir apabila mubtada'nya itu mengandung dhamir yang kembali ke sebagian khobar. Jadi mohon dipahami sebaik-baiknya ya. Insyaallah setelah ini akan ada soal yang kita sampaikan lewat Google Form. Nah, naktafi hadzal qadar. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ilmu nahwu kita semakin bertambah sehingga kita harapannya nanti bisa membaca Arab gundul dengan lancar menerjemahkannya. Naam. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.